Peran penceramah atau khotib salat sholat Jumat memegang peranan penting di dalam pengembangan semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, serta ukhuwah insaniyah. Pesan yang diberikan para khotib sangat berpengaruh terhadap suasana batin jamaah yang hadir. Pesan positif akan berdampak pada munculnya kesejukan umat, sebaliknya pesan provokatif bakal menimbulkan suasana panas dan memicu ketegangan, serta tidak mustahil akan berujung pada tindakan destruktif. Menteri Agama Lukman Hakim menegaskan ceramah Jumat idealnya dilakukan dengan pendekatan promotif, bukan konfrontatif. Itu seiring dengan prinsip kemajemukan Indonesia dan tidak menimbulkan perpecahan. Namun belakangan ini ada kecenderungan khutbah yang justru memicu perpecahan umat Islam karena isi ceramah yang kontradiktif dengan nilai keislaman itu sendiri. Terkadang ada beberapa khotib yang lupa sehingga dalam khutbahnya justru mengejek, membanding-bandingkan, sementara isi ceramahnya justru menyampaikan pesan bertolak belakang dengan upaya menasehati pada kebaikan. Padahal esensi khutbah itu seharusnya mengajak, menasehati, serta berwasiat dengan cara bijak dan arif, sehingga Islam benar-benar menjadi rahmatan lil alamin bagi semua makhluk. Mencermati khutbah-khutbah yang banyak condong bernuansa politis tertentu ketimbang menjaga dan memperbaiki akhlak umat hingga berpotensi merontokkan kebinekaan membuat banyak kalangan cemas. Mereka pun mewacanakan mengenai standarisasi penceramah atau khotib sholat Jumat. Sesungguhnya sertifikasi dan lisensi khotib bukan sesuatu yang baru. Itu sudah banyak dipraktekkan di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Mesir, dan Turki. Polemik sertifikasi khatib itulah topik dialog pagi ini, dan untuk membahasnya di studio sudah hadir Sekretaris Komisi Dakwah MUI Pusat Ahmad Zubaidi, dan selain itu kami juga terhubung dengan Cendekiawan Muslim Zuhairi Misrawi melalui sambungan telepon. Saya ke sapa Gus Zuhairi dulu. Gus, selamat pagi Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di studio ada Pak Ahmad Zubaidi ya. Saya ke Pak Ahmad Zubaidi. Pak, ini kalau kita bicara soal sertifikasi, istilahnya betul sertifikasi khatib atau sertifikasi penceramah atau pendakwah? Yang di kita sebenarnya standarisasi dai. Oh, standarisasi dai. Nah, ini usulannya dari Kementerian Agama atau dari MUI sebetulnya awalnya? Sebenarnya MUI sudah punya wacana ini sudah lama. Tapi yang melatar belakangnya kita adalah lebih kepada bagaimana kita memberikan kemampuan ya yang lebih kepada para dai. Jadi semacam capacity building begitu. Karena mengingat di lapangan banyak terjadi dai-dai yang berbicara di ranah yang umum, terutama yang di televisi, di radio, atau dengan jamaah yang banyak. Itu kadang-kadang ada persoalan-persoalan di mana kontennya itu belum sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan, yaitu sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Artinya yang ajaran yang standar begitulah. Contohnya seperti apa maksudnya Pak? Iya, umpamanya ada dialog-dialog keagamaan yang seharusnya tidak dijawab, ya, entah soal waris, entah soal hal-hal yang sulit dijawab. Kadang-kadang diberikan jawaban dan jawabannya itu tidak sesuai dengan koridor fikih yang ada gitu. Oh, oke. Artinya sebetulnya dai atau penceramah ini tidak paham betul fikih sebetulnya. Betul, seperti itu. Ya, di antaranya itu tidak paham betul fikih. Kemudian karena dijawab di depan umum, tentu kalau dia tidak menjawab ada perasaan entah khawatir dianggap tidak pandai atau bagaimana, ya terus memaksakan diri untuk menjawab. Oke. Ini satu masalah. Oke. Jadi tentang kemampuan dai itu sendiri atau kompetensi dai. Yang kedua, persoalan-persoalan tadi yang sebagaimana diantarkan dalam pengantar tadi, memang ada keresahan kita di mana ada dai-dai yang barangkali wawasan kebangsaannya perlu ditingkatkan. Ya mungkin sudah ada, tapi perlu ditingkatkan karena mengingat MUI sendiri menganggap NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila itu sudah final. Ya, sehingga diharapkan semua dai-dai itu ya berbicara dimanapun, baik di televisi, di radio, ataupun di masjid, koridornya adalah bagaimana membangun NKRI, Pancasila, dan kebinekaan ini. Ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang sifatnya kontradiktif antara satu dai dengan dai yang lain ya dalam hal persoalan bangsa ini. Ya, sehingga ada kerawanan munculnya
ya perbedaan pendapat yang terlalu tajam di masyarakat ya. Tentu ini tidak produktif. Artinya boleh nggak kalau saya katakan bahwa standarisasi ini perlu pertama karena memang dai itu sebetulnya belum pas untuk menjadi penceramah gitu, karena kapasitasnya belum layak untuk menjadi penceramah. Yang kedua karena memang mungkin ada penceramah yang mungkin kompetensinya memang cukup, tapi mungkin wawasan kebangsaannya itu sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. Betul. Dua hal itu yang menjadi latar belakangnya. Betul. Dan karena itulah penceramah atau dai tadi itu perlu disertifikasi. Ya, sesungguhnya bukan disertifikasi, tetapi kita berikan standarisasi ya, dalam arti diadakan pelatihan-pelatihan. Bentuk standarisasinya nanti seperti apa? Diadakan pelatihan. Iya, artinya bentuk bahwa dia sudah mengikuti pelatihan itu apa? Nah, setelah pelatihan ada bukti ada dokumen nggak? Ada itu sertifikat. Nah, tetapi sertifikat yang dikeluarkan ini bukan wujud dari sertifikasi dalam arti sebagai surat izin berceramah, bukan. Tapi sebagai bukti bahwa dia telah mengikuti satu pengembangan ya kemampuan dakwah yang dilakukan oleh, insya Allah ke depan kita akan lakukan oleh MUI. Ya, terutama pada hal-hal yang tadi kemampuan standar. Ya, tentu kemampuan standar itu berkenaan dengan penguasaan keagamaan. Kedua tadi wawasan-wawasan kebangsaan. Bahkan nanti ke depan bukan hanya wawasan kebangsaan, kita kepingin kembangkan dai itu punya wawasan misalnya ekonomi syariahnya, wawasan tentang kesehatan masyarakat dan lain-lain ya. Karena memang dai ini sangat strategis. Pak Ahmad, ini kalau kita bicara soal dai atau penceramah ini, saya mau nanya, ini agak menarik sebetulnya. Apakah ini sebuah profesi? Ya, sesungguhnya dai itu bukan profesi, tapi panggilan. Ya, panggilan, karena seluruh umat muslim itu sesungguhnya memiliki kewajiban untuk menjadi dai dalam artian ya, memberikan satu kabar yang baik kepada kawan yang lain. Ya, karena kita diharapkan menjadi pemberi nasihat ya, wa tawasabil haqqi wa tawasabil sabr ya. Namun demikian ada satu dai yang dalam artian dai sebagai penceramah ya. Ini kan dai ini berceramah ya di televisi, ada yang di radio dan di mana-mana. Nah, ini yang tentu itu sebagian mereka kayaknya ngelawak, bukan ceramah, bukan? Betul, ada yang melawak, ada yang ceramah ya. Tetapi memang lawakan bukan nggak perlu. Perlu ada di dalamnya, tapi yang penting kontennya itu tidak bertentangan dengan nilai Islam, atau malah jangan sampai banyakkan lawaknya, kontennya tidak ada. Kita ke Gus Zuhairi Misrawi. Gus? Ya, dengan kalau dari MUI itu istilahnya standarisasi dai, tapi kalau dari Kemenak itu ada rencana sertifikasi khatib. Nah, menurut Gus sendiri gimana? Ya, sebenarnya bukan standarisasi ya. Sebenarnya poinnya adalah meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan cita rasa kebangsaan khatib. Jadi memang ada 3 masalah di sini dalam konteks khutbah Jumat. Yang pertama adalah masalahnya adalah materi khutbah. Banyak sekali masjid-masjid, terutama di Jakarta yang saya temui ketika sholat Jumat, tema khutbahnya tidak ditentukan. Ini yang memungkinkan khatib berbicara di luar konteks, bahkan cenderung politis gitu. Jadi memang setiap masjid itu harus punya tema, dan khususnya khatib ketika berbicara itu ada pakemnya gitu. Jadi tidak diserahkan kepada khatib dia mau ceramah apa saja begitu. Persis. Jadi akhirnya temanya kemana-mana, politik, pilkada DKI masuk ke masjid-masjid gitu kan. Jadi ini memang sangat mengkhawatirkan. Yang kedua adalah terkait dengan kualitas khatib itu sendiri. Ini yang dalam poin sertifikat khatib atau standarisasi khatib. Kualitas di sini adalah tentu karena dia khatib di mana-mana, misalnya di Al-Azhar, itu memang harus punya kualifikasi, mengerti Al-Quran, mengerti hadis, mengerti prinsip-prinsip kemaslahatan, tadi disebutkan punya wawasan kebangsaan, dan juga punya komunikasi. Karena ada orang yang mengatakan kalau ingin cepat tidur, datanglah ke khutbah Jumat karena menjemukkan sekali. Ilmu komunikasinya itu tidak punya. Maka kalau kita lihat, kita deg-degan kalau mau Jumatan di Jakarta itu deg-degan karena khutbahnya itu cenderung kualitasnya. Yang terakhir adalah kuantitas khatib, karena bagaimanapun ada sekitar 500.000 masjid di Indonesia.
dan tentu khotibnya itu jumlah khotibnya tidak sepadan dengan jumlah masjid di Indonesia. Jadi persoalannya bukan hanya sekedar standarisasi, tetapi bagaimana menjadikan khutbah-khutbah Jumat itu jauh lebih transformatif, jauh lebih efektif, dan tentu saja pada akhirnya membangkitkan gairah keagamaan umat Islam Indonesia yang ramah, toleran, dan moderat. Ini hanya untuk khotbah Jumat saja atau sebetulnya kan bukannya lebih parah itu yang menceramah di media misalkan? Itu kan pemirsanya jauh lebih besar. Ya memang fokus utamanya pada khutbah Jumat ya, karena khutbah Jumat itu kan mengikat semua umat Islam Indonesia pasti sholat Jumat. Tapi kalau pengajian, majelis taklim itu kan sekunder sifatnya, ya tidak primer gitu. Yeah. Tetapi pada akhirnya nanti kita akan tahu bahwa khotib siapakah khotib di Indonesia gitu. Yeah. Kita akan tahu, oh dia ini khotib misalnya. Tadi disebutkan misalnya, tiba-tiba ada ustadz nongol di TV kan. Loh, ini ustadz dari mana, latar belakangnya apa gitu. Nah, oleh karena itu memang ini perlu dipikirkan tentang bagaimana meningkatkan kualitas khotib. Jadi poinnya bukan sertifikasi atau standarisasi, itu cenderung top down ya, dari atas ke bawah. Nah, bagaimana prosesnya? Maka sekali lagi negara tidak bisa berdiri sendiri. Maka yang mengeluarkan standarisasi sertifikat itu adalah ormas-ormas keagamaan. Yang Muhammadiyah terus melatih kualitas. Muhammadiyah punya berapa khotib? NU punya berapa khotib? Al-Wasliyah punya berapa khotib? Gus, kita akan sambung ini di segmen berikut ya. Kita jeda sebentar, pemirsa jangan kemana-mana.